sini. Tidak aja teh. Yaudah. Pertanyaannya gue belum nonton ya. Belum nonton. Universal. Ini kan akan tayang. Kamu suka Koji? Aman. Kaprita. Ayo capcus star. Saya mungkin sebenarnya melihat Tingsta dan ini bisa dibilang capable Bagus lah ya. Terus ini tuh kalau aku bilang kan filmnya belum tayang nih di bioskop, mudah-mudahan setelah tayang jadi banyak menginspirasi kita lah, orang-orang yang maksudnya kita tegar aja yang punya kebutuhan khusus, pengen bersekolah, pengen maju, pengen menjadi orang yang berguna buat nusa dan bangsanya, buat dirinya dan keluarga. Apalagi kita ya kan yang normal, yang ini jadi kayak kita harus malu sama Tegar gitu. Tegar aja yang seperti itu, Tegar pengen bersekolah, pengen menjadi seseorang, bagaimana kita. Nah, itu kita jadi yang kan banyak tuh anak-anak yang normal pengennya di jalanan ya kan, pengennya nggak mau sekolah gitu. Kita harus nonton film ini dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Ini kan mengangkat soal ibaratnya tidak boleh insecure juga ya terhadap kita. Nah, kalau memilih insecure iya, jadi gini, kalau kita tuh harus percaya sama apa yang kita punya. Jadi Tegar dia punya kebutuhan khusus, tapi dia ngerasa dia bisa gitu untuk bersekolah seperti layaknya orang biasa gitu kan, orang yang normal gitu. Jadi kalau kita yakin sama kemampuan dan diri kita, nggak boleh nggak percaya diri, harus yakin. sendiri pernah merasa insecure terhadap pengalaman Sendiri pastilah gitu, insecure sama maksudnya gue bisa nggak ya gitu, gue mampu nggak ya, tapi aku nggak mau berlarut-larut sama hal seperti itu. Jadi ya udah, kalau umpamanya aku bidangnya kan bernyanyi gitu, berakting, belajar caranya supaya kita menghilangkan insecure kita, ya kita harus yakin sama kemampuan kita, belajar supaya kita bisa memperlihatkan ke orang-orang, oh bahwa gue mampu, kenapa gue harus nggak pede gitu. Menurunkan ilmu-ilmu dari anak-anak juga sih itu. Pastilah, bukan cuma ke Devano sama ke Salsa, anak gue kan banyak. Mungkin seperti apa, langsung memberi contoh atau memberikan nasihat dan nasihat? Memberikan contoh pastinya gitu, membawa mereka ke pergaulan pastinya biar mereka ngelihat secara langsung, tapi juga memberikan ngobrol. Kalau zaman sekarang bukan wejangan, ngobrol, lebih ke ngobrol. Jadi mereka lebih ngerti gitu bahwa oke, kamu di bidang ini kamu harus bagaimana supaya bisa diterima, supaya bisa long lasting, supaya bisa bertahan kayak gitu. Oke. Alhamdulillah aku lewat teman-teman udah, tapi besok kita mau ada penggalangan dana di Kemang Village sama 100 artis mulai dari jam 12. Banyak banget yang bisa yang bisa perform di sana lewat nanti penggalangan dananya lewat kitabisa.com. Ada rencana karena kegiatan aku banyak, aku nggak tahu, karena beberapa hari lagi juga aku mau pergi ke Belanda kan, mau perform di sana. Terus sepertinya lewat kitabisa.com aja, mereka lebih tahu lah posko-posko mana ya kan, karena kalau umpamanya kitabisa.com kan memang dia udah terbiasa sama hal-hal seperti ini. Jadi kan mungkin kayak sekarang bantuan-bantuan yang mudah-mudah aja. Nah kalau kitabisa.com kan mungkin bisa bekerja sama orang-orang di sana, di mana tempat-tempat yang selama ini nggak bisa menerima bantuan. Tapi sudah komunikasi sama Lesti belum sih, kan dia mengingat dia orang sana ya. Kemarin dia Iya Pak, pastinya lah. Saudara-saudaranya dia katanya banyak yang kena. Oh iya, terus makanya dia memberikan bantuan juga kan. Sekarang aku jarang komunikasi sama Dede. Dede tuh sekarang baca WA aja susah. Mungkin dia karena banyak kegiatan kan. Karena mungkin dia udah bagus lah, dia bagus lah. Kenapa? Ya memang seharusnya ya kan, kalau apalagi kita putra daerah sana ya kan.
Aku udah lama banget paling teleponan aja. Sama Bilar sendiri sudah Belum. kemarin kan Mambo katanya dekat sama Bilar mungkin sebagai sahabat dari nilainya seperti apa? Nilainya seperti apa Mami? Siapa? Pinkan. Iya. Ya Allah. Iya gimana tuh? Banyak kan ibaratnya nyinyirin nih ya. Apa? Sih. Lu juga kan sebenarnya tahu lah ya. Ya udah kita tahu aja Pinkan gitu udah. Mami sendiri kalian siapa? Mami sendiri. Ya Pinkan, udah Pinkan. Udah lah. Beda dengan Pinkan yang dulu dengan yang sekarang kan. Ya emang Pinkan pengen nge-brand dirinya seperti itu, ya udah biarin aja sih, ya kan. Kasihan biar dia ada kerjaan. Ya enggak kan? Masa jadi ketawa gitu, maksudnya memang anak Mbak Pinkan tuh emang seperti itu. Ya Pinkan udah deh, udah Pinkan dulu seperti itu, Pinkan sekarang oh seperti ini gitu, udah gitu aja ya. Tapi tetap Pinkan, ya Pinkan emang gini. Kenapa masuk melihatnya kemarin senggolnya belum nenek di cover? Nggak, aku nggak tahu. Kamu lebih tahu. Tapi teman-teman artis semua disenggolin sama si Pinkan tuh, Rizky Bilar juga katanya dibilang deket. Ya udah biarin aja sih. Gue juga kemarin gue sering ada beberapa kali lah acara talk show bareng sama dia ketawa-tawa aja. Kalau lagi off kamera mah ketawa-tawa aja. Emang dia emang gitu yang nge-branding diri? Ya udahlah kan gue bilang nggak usah banyak ngomong. Ya Pinkan, dah. Sosok Lesti kan terkenal banget dengan kesederhanaan. Siapa? Mama juga tahu Lesti yang sangat sederhana. Dan kabarnya sekarang dia hidup bersama Rizky pun balik lagi sederhana. Komentar Mama seperti apa? Ya bagus lah gitu, maksudnya emang kita tuh dimanapun keberadaan kita harusnya seperti itu aja, lebih mature kan, lebih natural, lebih mature daripada kita banyak kan yang seleb-seleb sekarang kan gayanya kalau di depan kamera seperti apa, padahal kehidupannya seperti apa. Better orang lihat sederhana tapi kita punya, lebih baik seperti itu sih. Aku bilang lebih bersahaja juga kan terlihatnya. Ada perubahan dong Teh dari sebelumnya mungkin dengan kasus yang kemarin. Ya pastinya lah, mudah-mudahan mereka belajar lah biar supaya lebih baik lagi ke depannya, bagaimana tata kehidupan gitu. Kalau aku mah sebagai orang tua yang jauh tapi dekat di hati ya kan, ya berdoalah buat anak-anak angkatku, mudah-mudahan mereka kehidupannya lebih baik. Kalaupun ada cobaan-cobaan ya mereka bisa belajar dari cobaan yang sudah terjadi. Tapi kenapa belum komunikasi Teh sama Bilar? Kalau sama Bilar kan memang aku nggak terlalu dekat. Yang lebih dekatnya sama Dede gitu. Tapi nggak ngasih masukan gitu seakan-akan ya mungkin. Iya kalau ketemu pasti, kalau ketemu. Kalau sekarang kan belum. Dan lagi biar mereka ini dulu deh, biar mereka punya ruang dulu kan kemarin berisik banget ya kan. Jadi nggak usah kita juga harus berkomentar lah di ruang publik. Kalau aku kan bukan orang yang seneng ada orang ngomong terus aku ngomong ke kalian, aku kan bukan tipe kayak gitu. Tapi bukan menepis mereka berdua karena bangkrut kan Mas, tapi memang ini memulai hidup dari nol. Nggak bangkrut lah, sih kok bangkrut. Mereka mah duitnya banyak kali. Mama yang diundang Pak Jokowi nggak tuh di Confession sama Nggak mau ngomong ntar viral lagi. Kebetulan aku lagi nyanyi di Belanda tanggal 10 sama 11. Jadi memang lagi Indo Festival. Oh, berarti nggak datang ya ke Nggak. Confession ya? Mah melihat Devano katanya gaya pacarnya sering di komen netizen nih yang Gue gimana. tahu. Ya anak-anak sekarang mah biasa aja lah ya, netizen mah apa juga dikomentarin. Tapi kasih Netizen masukan nggak sih? ya pastilah. Gimana? Ya kan mereka sering ke rumah. Ya sering di rumah, sering apa gitu, sering komunikasi. Mereka kan sekarang lebih ibaratnya lebih terbuka kan ibaratnya di media. Kan udah gede. Boleh lah, 21 tahun loh. Tapi tak ada rasa takut nggak sih? Enggak. Iya namanya anak cowok ya. Insya Allah enggak, karena aku sama Salsa sama Devano sudah memberikan cukup rasanya untuk memberikan mereka bekal bagaimana hidup yang safe, bagaimana hidup yang enggak yang berjalan di jalur Allah. Kita kan agamanya Islam, jadi saya selalu bilang kita nggak boleh, karena apapun remnya agama gitu. Sholatnya nggak boleh tinggal, ngajinya nggak boleh tinggal, apalagi Devano laki-laki. Devano akan jadi imam. Kita berdua sama bapaknya
mengajarkan hal-hal tentang hidup sama Devano sama Salsa lebih keras ke Devano karena dia laki-laki. Kalau Salsa mah nanti one day dia akan ada yang menghidupi, akan ada yang bertanggung jawab. Kalau Devano dia yang bertanggung jawab. Jadi saya lebih keras lagi. Kayak sekarang udah mulai belajar bisnis nih. Dia punya tempat refleksi gitu-gitu. Aku bilang, nih sekecil apapun pengeluaran harus kamu catat. Jadi kamu tahu untungnya berapa. Jadi biar dia tahu gitu loh. Kayak gitu-gitu. Jadi insya Allah sih aku rasanya sebagai orang tua cukuplah untuk membekali anak-anakku bagaimana untuk belajar hidup yang normal. Cuman kan kalau netizen Indonesia mah kan emang kerjaannya komen. Kalau lu kan kerjaannya wartawan nih, yang mengejar berita. Kalau netizen tuh kerjaannya komen. Tapi kalau ada bener juga gimana tuh? Ketika memang Teteh melihat itu, memang. Ya saya kan gak harus ngomong sama lu, gue ngomong sama anaknya. Terganggu nggak sih Mah? Maksudnya netizen kan sampai ngomentarin penampilan Devano yang bisa dibilang nyimpang gitu. Itu gimana Nyimpang. Kayak itu yang komen yang nyimpang. Devano itu gini, aku selalu bilang kan, kita semua harus melek fashion, ya kan. Pada saat itu Devano lagi jadi manekinnya seorang desainer, ya kan. Jadi kalau dia lagi jadi model ya dia mau dipakein apa aja ya harus sesuai konsep. Ketika dia menjadi seorang kayak kemarin, jadi siapa tuh ya, dia namanya apa sih, Richie anak nakal narkobaan ya kalau nggak salah ya, Richie itu, ya itu jadi Richie. Kalau balik ke rumah ya jadi Devano yang anak gue, yang anak pemalu, nice, sopan. Kalau orang tuanya sakit dia bisa mijitin, kalau ada keluarga datang dia bisa care gitu-gitu. Ngomongin mijitin kemarin betul usaha pijit Teis. Udah coba refleksi. Ya, refleksi. Ya mungkin seperti apa, emang kenapa harus membeli Dan sharingnya seperti apa gitu? Idenya sebenarnya karena kita sekeluarga doyan pijet. Gue tuh kalau sakit kepala bukan pergi ke dokter, gue refleksi. Karena menurut gue tuh urat-urat kepala tuh ada di kaki semuanya gitu. Ya udah itu tadinya tuh langganan refleksi, tempat langganan gue. Ketika yang punyanya kayaknya mau pulang ke Korea atau apalah nggak perpanjang, terus akhirnya bapaknya udah deh mengambil alih gitu. Gue tadinya sebenarnya emang nggak setuju karena gue bilang ngapain sih Pak, terus kata laki gue, lu mah nyari duitnya enak, gue mah susah katanya gitu. Padahal mah sama, gue juga susah. Ih, gue mah dikomentarin netizen Pak. Dan dikasih kepercayaan ke Devano untuk megang gitu? Ya enggak dulu Devano begitu udah direnov ini ono katanya gini Pak buat gue. Enak banget. Ya udah akhirnya nggak apa-apa lah, jadi buat tempat belajarnya Devano. Jujur Li, kita sekeluarga tuh nggak ada yang bergerak di bidang bisnis. Jadi benar-benar ini tuh yang tapi Devano sekolahnya bisnis, Salsa sekolahnya bisnis. Jadi saya bilang kita nggak ada basic keluarga seorang bisnisman apa bisniswoman, seorang pengusaha nggak ada. Kita benar-benar yang pegawai, saya artis. Jadi saya bilang sekolah kamu itulah yang bekalnya kamu punya bekal gitu. Jadi mudah-mudahan ilmu dari sekolahnya dia bisa aplikasikan ke dunia bisnis benar. Kalau Salsa udah ada bayangan buat bisnisnya? Salsa mah dia kerja, dia punya perusahaan sendiri, kerja di sama temen-temennya tuh di kayak IO gitu, ngerjain nge-branding perusahaan-perusahahan, ngerjain kayak umpamanya departemen apa mau memasarkan apa lewat perusahaannya dia. Tapi dia juga kadang-kadang suka di G-Craft gitu. Ini nggak ada yang ngikutin Jadi dini untuk anak-anak semuanya harus mandiri karena seorang wanita pun kalau dia punya penghasilan dia nggak dilecehin sama lakinya ntar. Jadi punya power gitu dua-duanya entertain. Si Salsa kan nyanyi juga, cuman karena dia itu sekarang udah kerja jadi waktunya lebih dikit, bentar lagi dia mau rilis single. Gue sampai nggak ngobrol Pak Muldoko lah, ini penting. Apa? Ini ada gempa di Garut. Hah? Gempa di Garut ini belum lama jam Barusan. Gempa lagi? Gempa lagi di Garut dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Bintang gempa dan ibaratnya Ya. lihat Indonesia ibaratnya kembali gempa lagi. Gini loh, kita kan memang kayaknya tuh lempengan-lempengannya ada ya di Indonesia ya. Kalau kita mau belajar geografi ya kan, memang kan dilewatin. Kalau Jawa Barat tuh itulah gitu katanya gitu. Jadi lempengan-lempengannya memang lewat situ ya. Jadi tinggal nunggu aja. Kalau menurut orang yang ngerti itu
gempa tuh ada siklusnya, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun akan ada terus gitu. Jadi ya karena kita memang secara geografis ada di lempengan-lempengan itu, ya tinggal nunggu waktu aja gilirannya mana. Mungkin kayak kemarin kan Jawa Timur, Jawa Tengah pernah juga ya kan, terus Sulawesi ya kan. Ya sekarang mungkin ini ya kita prihatin aja, mudah-mudahan nggak lewat-lewat lagi lah gempanya gitu kan. Mudah-mudahan, kadang-kadang kita ngerasa bahwa kayaknya kok setiap akhir tahun ada aja bencana gitu kan ya di Indonesia gitu. Mungkin di negara lain pun juga sebenarnya ada, cuman kita nggak denger ya kan. Jadi ya kita lebih mawas diri aja, lebih banyak berbuat baik aja. Terus kalau bisa mungkin sebenarnya kayak lingkungan tempat tinggal tuh harusnya pemerintah tahu ya mana yang berbahaya untuk ditinggalin, mana yang enggak. Nah itu tuh dialokasikan yang benar gitu, supaya kalau ada gempa pun korbannya nggak banyak gitu. Rencana dan Cianjur mau besok ada penggalangan dana, apa juga mau rencana sekalian nama Sekalian nama Garut. Nah aku nggak tahu nih, aku kan bukan panitianya. Jadi ini kan mungkin untuk Garut dulu, tapi bisa jadi kemungkinan siapa tahu kalau yang untuk Cianjur dulu. Siapa tahu kalau umpamanya banyak, makanya yuk pada ikut donasi. Itu bisa kok di Instagram aku, di Instagram Devano, di Instagram semua artis tuh ada tuh, tinggal di screenshot apa sih itu di QR ya. Nah, bisa di QR-nya di ini tinggal ngeklik 10.000 aja, berapa orang lumayan lah. Iya kan, apalagi 10 juta. Mi tapi punya aset-aset di luar kota nggak sih Mi yang mungkin ya? Gue mah bukan pengusaha kan, gue nggak punya aset. Atau ada keluarga Cianjur atau di Garut? Enggak, aku kan orang Indramayu. Oke. Oke. Ya, sami-sami.